Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Vlog Deden. Kali ini kita pengen hadir pengajian rutinan malam Kamis di Masjid Al-Islah lil Imam Besar Habib Rizik bin Hussein bin Syihab di Petamburan. Nah, bersama Bang Muhammad masing dengan rekan-rekan kita ya. Bidini wa dunia wal akhirat. Kita berangkat. Oke guys, kita bertiga nih berangkat nih. Nah, kita naik motor. No, udah ada si Jida. Ada Taidat. Ya, ya. Lu minjem motor siapa? Hah? Ada dealer. Dia minjem dealer. Oke dah, ayo berangkat yuk. Ayo coy, ngaji coy. Oh, sampai dijemput lagi dagang ya. Ayo ngaji dulu dah yuk. Dia udah malam, udah waktunya ngaji dah. Ya istirahat berkah ada ente. Bedanya apa? Padahal tanda-tanda itu udah asal. Kita bisa tahu di mana hati kita lebih tentram dengan pakaian. Contoh lagi, antum nungguin orang 1 jam, lama banget. Kan paling enak nungguin, betul nggak? Paling enak nungguin 1 jam lama banget. Tapi di satu sisi, ketika kita lagi nungguin orang yang kita cintai sahabat kita nih. Lagi orang yang kita lagi cintai, lagi aku udah lagi kasmaran, lagi nunggu orang yang kita cintai itu 1 jam terasa cepat. Tapi kalau kita nunggu orang biasa, kita nunggu di mana itu lama banget, belum 1 jam. Tapi kalau kita lagi nungguin orang yang kita senang, yang kita lagi cintai, lagi kita harap mengatakan, oh 2 jam nggak apa-apa, terasa cepat, betul tidak? Karena sama-sama 1 jam 1 jam. Tapi kenapa yang satu terasa lama, satu terasa sebentar, betul tidak? Kalau pakai logika akal sama 1 jam 1 jam. Ini kita bisa tahu pakai hati. Alaihi wasallam. Bagaimana cara menjaga ilmu? Bil amal, dengan mengamalkan ilmu. Dan ilmu ini akan bermanfaat ketika dia mengamalkan, dan ilmu sebaliknya akan hilang dari dirinya ketika dia berbuat maksiat. Makanya wala tudfi'u bil maksiat. Ilmu itu cahaya. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Wala tudfi'u bil maksiat, dan jangan kau padamkan cahaya tersebut dengan bermaksiat. Ibadah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimul ulama, muliakanlah ulama. Kenapa kita mesti muliakan ulama? Fa innahum warathatul anbiya, karena mereka para ulama pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan dinar, dirham, harta. Yang Nabi wariskan adalah ilmu. Ini kehebatan orang-orang yang memuliakan ulama. Kata Nabi SAW, faman akramahu, dan barang siapa yang memuliakan ulama, akramallah wa rasul. Allah Subhanahu wa taala akramahullah, akan memuliakan mereka. Tidak, bukan hanya Allah yang memuliakan mereka, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memuliakan mereka yang memuliakan ulama. Nah, ibadallah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, zalikum khairul lakum
beliau punya dua rawi. Rawi yang pertama adalah Qalun, kemudian yang kedua adalah Warash. Yang tadi saya baca adalah Warash. Di antaranya perbedaannya adalah badan itu bisa dibaca dengan 3 wajah, dengan 3 cara. Yang pertama qasar 2 harakat, kemudian tawassut 4 harakat, kemudian yang paling panjang tul atau 6 harakat. Selebihnya banyak perbedaan, dan di antara ketujuh qiraat tersebut yang paling banyak perbedaan adalah qiraat Hamzah dan riwayat Warash an Asim, Warash an Nafi'. Masya Allah, ini lelaki tidak bercerita, sekali cerita, oh dia terjadi semua nanti. Masya Allah, mudah-mudahan anak kita bisa meniru daripada kisah indah yang ditawarkan oleh guru kita yang mulia, Beliau Husain Subhanallah. Dan beliau nggak cuman nggak cuman berilmu aja, tapi juga mengamalkan. Diamalkan lewat apa? Lewat membentuk keluarganya, membentuk anak-anaknya menjadi ulama. Subhanallah. Alhamdulillah kita doain mudah-mudahan Ustaz Omar, anak beliau Ustaz Omar bin Husain, mudah-mudahan Allah terani hatinya dengan Al-Quran, Allah temani langkah perjuangan dakwahnya dengan Al-Quran, dan Allah hibur. Wajib kita ketahui, dari 25 Rasul dikerucutkan ada 5 ulul azmi. Dan 5 ulul azmi itu salah satunya Nabi Allah Ibrahim yang disebut dengan Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Allah Ibrahim mendapatkan pangkat Khalil, ini malaikat masih rada kagak terima, bahasa begitu. Sehingga diceritakan di sini, qalatil malaika ya rabbi inna lahu walan wa waladan wa imra'atan fa kayfa yakunu khalilan laka ma'a hadhihi syawagil. Ya Allah, Nabi Ibrahim ini punya harta yang banyak, kemudian punya keturunan, punya istri, dia punya keluarga, dan juga Nabi Ibrahim ini sibuk dengan itu semua. Bagaimana yakunu khalilan laka ma'a hadhihi syawagil? Bagaimana mungkin Nabi Allah Ibrahim mendapatkan pangkat Khalil dengan kesibukan ini? Maka Allah menyatakan, la tanzur ila surati 'abdi wa la ila mali bal ila qalbi wa amali. Allah jawab kepada malaikat, malaikat, jangan melihat kamu kepada hambaku dari segi penampilannya, fisiknya, penampilannya, hartanya, jangan lihat dari situ untuk menilai seseorang, tapi nilailah seseorang kenapa? Daripada qalbi wa amali. Kamu kalau pengen nilai seseorang, lihat dari hatinya. Makanya dari tadi guru kita Habib Idrus ngajarin apa tadi? Bersihin hati. Bersihin hati. Kenapa hati kita harus dibersihkan? Karena yang namanya hati mahal nawar rabbaniyah. Karena itu adalah tempat Allah memandang kepada seorang hamba. Penilaian dijatuhkan dari isi hati. Bersihkan hatinya. Lihat dari hatinya wa amali, dan juga dari perbuatan dia. Ya, dari kebajikan dia. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan walaysa biqalbi tadiri mahabbah illa ghairi. Di dalam hati kekasihku ini Ibrahim tidak ada sedikit berwarna untuk cinta kepada yang selain aku. Semuanya penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.